Hah? Kenikmatan dan keimanan sehingga kita mampu untuk bersama-sama di tempat yang mulia, dan semoga Allah memuliakan kita semuanya di tempat thalabul ilmi kita sama-sama, di mana Rasulullah di lisan yang sangat mulia mengucapkan man kharaja bi thalabul ilm wa huwa fi sabilillah hatta yarji', rawahu Muslim. Karena siapa yang keluar dari rumahnya untuk berthalabul ilmi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kompensasi ganjaran fi sabilillah seperti kita berjuang di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah. Jangan lupa itu. Jauhkan wajah dari ini. Jangan pada baru kali ini nih ISP udah ada pisau semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan, kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya akhir zaman. Mudah-mudahan kita insya Allah akan mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama kepada Sahibul Bait Syekh Iqbal Khan, dan kepada Ketua PD Formula Kiai Dr. Nas Ahmad Sugandi, dan kepada Tuan Guru, pada ulama, kiai, habaib, dan para ustadz, astadzid, dan saya tidak sebutkan satu persatu, dan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepada pejabat pemerintah setempat yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya, tagih saya kepada beliau-beliau. Dan alhamdulillah hari ini PB Formula mengadakan pelatihan daurah manajemen daripada kurban secara syar'i sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Dan hari ini saya hanya minta waktu 3 atau 5 menit aja memperkenalkan apa itu si Formula, itu aja sih mungkin ya. Jadi Formula itu adalah organisasi daripada Islam, yaitu singkatan Formula, bukan Formula E, tapi Forum Ulama dan Aktivis Islam. Dan kebetulan saya mendapatkan musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dipercaya kepada Ustadz Ulama Kiai Habaib di seluruh Indonesia, dan kebetulan sudah 30 provinsi. Walaupun ini baru 5 tahun berdiri untuk Forum Ulama dan Aktivis Islam. Dan saya dapat amanat perubahan itu nggak lepas daripada ulama dan aktivis. Jadi selama ini beliau-beliau seolah-olah ada dikotomi, ulama berjalan sendiri dengan ormasnya, aktivis juga Islam berjalan sendiri. Akhirnya kadang-kadang tidak sedikit yang ada benturan di lapangan segala macam. Nah, ini menyatukan, dan formula ini tidak mengedepankan, maaf izin, mazhab, apakah seperti Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, dan segala macam. Selagi dia itu orang Islam dan memang ada kepedulian dengan Islam, baik itu dari ulama, kiai habaibnya, dan dari aktivis Islamnya, maupun dari profesinya, apakah ada yang dokter, ada yang pengacara, segala macam, silakan bergabung di Formula. Kalau ada preman bagaimana? Selagi dia Islam, insya Allah bisa bergabung. Tapi kalau di ormas yang lain, NU, Muhammadiyah, ya mungkin ya agak repot juga untuk bergabung di pada organisasi tersebut.
dan kita terbuka, ya kan? Intinya kita akan mengsekat-sekat masalah itu, masing-masing aja ibadah kepada Allah. Dan formula itu adalah daripada kita ingin mengembalikan ruh daripada perjuangan ulama dan aktivis juga. Karena apa? 1905 Kiai Samanhudi, Kiai kemudian Agus Salim, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Muhammad Nasir, dan Muhammad Rum, dan lain-lainnya. Nah, ini kita butuh tokoh-tokoh ulama dan juga pergerakan juga aktivis juga. Jadi memang kita bersinergi. Dan saya tidak panjang lebar, itu aja daripada kita ingin melahirkan daripada tokoh-tokoh Islam. Kita mayoritas Islam, kita harus melahirkan umaro dari rahim umat Islam. Kemudian apa sih visi dan misi daripada formula? Ada 3 misi, 3 pilar. Yang pertama itu kemaslahatan ekonomi umat. Kenapa kemaslahatan ekonomi umat? Karena Rasulullah itu sebelum jadi Rasul, umur 40 tahun, dari mulai 8 tahun, beliau itu sudah menjadi entrepreneur, wirausahawan, dan pengusaha sukses, seperti beliau Habib kita, ya kan? Seorang pengusaha sukses. Dan istrinya juga justru lebih hebat lagi daripada Siti Khadijah. Sementara pas jadi Rasul, umur 40 tahun, hartanya habis buat dakwah. Kalau kita kan tambah ngerti agama, tambah ngerti Islam, tambah terkenal, duitnya tambah banyak gitu loh. Kalau beliau itu seperti itu tidak. Para sahabat dijamin surga justru para pengusaha semua. Nah ini daripada misinya itu. Jadi kita harus mengembalikan orang Islam itu harus mandiri secara ekonomi. Ya kan? Dan kebetulan izin saya sendiri untuk ekonominya, kebetulan saya bergerak di ekspor impor. Untuk bawang putih, untuk cabai kering, bawang bombay, dan lain-lain, dan buah-buahan, dan juga banyak kegiatan-kegiatan lain. Dan saya menghidupkan konsolidasi sampai 30 provinsi, izin bukan untuk ria, itu tidak bawa proposal atau kemana-mana, tidak. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan juga kita ada marketplace daripada PB, PWPD, kita saling bersinergi untuk tukar-menukar informasi masalah ekonomi. Dan bahkan dari pengurus kita juga ada yang memang bermain di tambang juga, dan perkebunan juga, sawit dan rempah-rempah. Dari situlah kita bersinergi. Itu kemaslahatan ekonomi umat. Kemudian formula itu yang kedua, visi misinya itu adalah sinergi potensi umat. Nah, selama ini umat Islam ini, maaf izin, para ustadz ulama kiai baru bergerombol, naik tingkat, berkomunitas, naik level, mungkin berkelompok, kemudian naik level lagi bersatu di ormas Islam, NU Muhammadiyah atau Dewan Dakwah apa segala macam, atau di formula, naik level lagi di partai Islam. Cuman baru bersatu, merasa besar di kelompoknya masing-masing. Nah, kita formula ini ingin mensinergikan daripada tokoh Islam, ormas Islam, maupun tokoh politik Islam, pengusaha Islam, kita bersinergi. Kita bersinergi harus bersatu. Nah, itu seperti itu. Dan kemudian kita sebelum pemilu kemarin, kita mengadakan simposium untuk memilih daripada kepemimpinan umat Islam, kaderisasi kepemimpinan umat Islam. Jadi mensinergikan daripada potensi umat. Inilah yang kita mensinergikan. Kalau bersatu itu ya baru bersatu merasa besar kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dari formula, selain daripada kemaslahatan ekonomi, kemudian yang kedua sinergi, yang paling penting adalah kaderisasi kepemimpinan umat. Jadi kita ormas Islam tidak berpolitik, tapi kita menyiapkan kader-kader umat Islam baik tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Nah, kita mempersiapkan kader-kader tersebut. Saya rasa itu aja dari formula visi misinya, dan mudah-mudahan para pengurus yang sudah bergabung dan yang belum bergabung, dan mudah-mudahan kita bersinergi bersama. Saya rasa cukup demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah demikian tadi sambutan sekaligus pemaparan tentang formula. Minum jamu. Mari bergenggam tangan, bersatulah karena iman, bersama forum ulama dan aktivis Islam, berharap ridho ilahi, kita bersama berjuang, rahmatan lil alamin, ijul Islam wal muslimin. Allah, Allahu Akbar, Islam pasti jaya. Allah, Allahu Akbar, umat Islam jaya.